Pemirsa, tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengklaim tidak ambil pusing dengan upaya pencegahan ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya atas konsekuensi proses hukum yang dihadapinya. Roy mengaku tidak masalah jika dilarang bepergian ke luar negeri. Mantan Menpora Roy Suryo merespon santai soal dirinya dengan 7 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Roy mengaku tetap senyum dengan salah satu upaya paksa yang dilakukan penyidik. Pasalnya, sebelum pencegahan diberlakukan, ia sudah kembali dari Sydney, Australia, mencari bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan buku Black Paper terkait polemik ijazah. Mantan politikus Partai Demokrat itu menegaskan tidak perlu lagi bepergian ke luar negeri karena bahan untuk penyusunan buku tersebut sudah lengkap. Untuk membantu. Terima kasih kepada rakyat, terima kasih kepada media. Apapun itu adalah bentuk kecintaan terhadap kami. Jadi kami juga sangat mengapresiasi itu. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya. Toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu nggak. Sementara polisi mengungkap alasan pencegahan ke luar negeri terhadap 8 tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri bukan karena takut melarikan diri, melainkan untuk memudahkan proses penyidikan. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke 8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Tidak, proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan. Karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Sehingga proses ini juga. Kubu Roy Suryo CS bersama tim kuasa hukum menegaskan tidak akan menempuh jalur perdamaian atas kasus ijazah Jokowi yang tengah diusut Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS menekankan pihaknya tetap fokus akan membongkar ijazah Jokowi di persidangan. Di sisi lain, relawan Joman mengklaim Jokowi ingin Roy Suryo CS diberi keringanan hukuman. Wacana mediasi kasus ijazah Jokowi yang muncul pada pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan kritikus politik Faisal Assegaf ditolak mentah-mentah oleh kubu Roy Suryo CS. Mereka mengklaim tidak akan menempuh jalur perdamaian dan memilih fokus membongkar ijazah Jokowi di persidangan. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinuddin menjelaskan upaya mediasi seharusnya dilakukan pihak Jokowi saat gugatan perdata disidangkan berulang kali. Mantan Presiden Jokowi sebagai pelapor di Polda Metro Jaya seharusnya bisa hadir sendiri di pengadilan membuktikan keaslian ijazah. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Relawan Jokowi Mania tak mempermasalahkan wacana mediasi yang ditolak kubu Roy Suryo CS. Namun mantan Presiden Jokowi menyampaikan secara pribadi berharap vonis majelis hakim ringan kepada para pelaku dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah. Pihak Jokowi juga membuka peluang keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Itu akan dibuka nanti di persidangan.
Dan juga beliau mengatakan kepada saya secara pribadi ya, waktu di Solo, beliau mengatakan kalaupun itu nanti ternyata ada vonis ya kepada mereka semua, saya akan meminta kepada majelis hakim untuk diringankan vonisnya tersebut. Artinya ini mengindikasikan sebetulnya beliau ini tidak suka untuk hal-hal diselesaikan secara pengadilan. Ini menarik sebetulnya mengenai restoratif justice itu. Apakah ini memang ada apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk restoratif justice itu? Kita melihatnya seperti apa nantinya dan kita serahkan kepada tim kuasa hukum. Dengan tidak adanya titik temu di kedua belah pihak, artinya pintu mediasi yang sempat diwacanakan tertutup rapat. Kubu Roy Suryo CS memilih tetap menempuh jalur hukum, yakni meja persidangan dengan apapun resiko yang akan dihadapi. Tim Liputan Metro TV. Haknya dari orang yang berstatus tersangka, silakan. Tetapi selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, efektif dan efisien. Ini selalu dilakukan oleh para penyidik. Hal-hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi adalah apa yang dilaporkan kepada pihak. Pemirsa, lalu mengapa kubu Roy Suryo CS bersikukuh menolak mediasi dan tetap melanjutkan kasus ijazah Jokowi di persidangan? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Azam Khan, serta Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat malam Pak Azam, selamat malam Pak Ade. Ya. Assalamualaikum Mbak Fitri, sehat selalu Mbak Fitri. Salam. Mbak Fitri. Baik, saya akan mulai perbincangan dari Pak Azam terlebih dahulu. Pak Azam, sebelum kita berbicara mengenai penolakan mediasi, kita akan kemudian menyoroti mengenai polisi yang mengatakan proses pencekalan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Tapi menurut Anda, apakah langkah ini muncul karena kekhawatiran karena Anda akan melarikan diri ke luar negeri? Jauh dari itu Mbak Fitri. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang 6 tahun 2011 itu kan tentang imigrasi. Itu kan ada pasal 75 dan pasal 68 kewenangan pejabat imigrasi, tapi itu kan diprioritaskan sebenarnya kepada orang-orang asing gitu loh ya. Itu yang harus diketahui dulu. Dan persoalan-persoalan yang begini ini ditambah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 38 tahun 2021. Artinya begini, saya kira dari 8 orang atau 3 orang itu yang spesial gitu loh ya, itu tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak kooperatif. Dan selama ini kan selalu kooperatif. Apakah tidak pernah kooperatif? Semua kooperatif lah. Dan persoalan masalah ini kan sebenarnya sama aja kalau saya melihat ini ada sebuah pembungkaman mulut dan pembungkaman fisik. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, pasal 28E, ayat 2, setiap orang itu berhak atas kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya. Itu undang-undang yang paling tinggi loh ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Jadi artinya soal masalahnya itu kan apa sih? Ini kan soal masalah pencemaran nama baik dan fitnah, soal selembar yang tidak pernah kunjung diberikan kepada publik dan ya paling tidak minimal kita lah ya. Sehingga apa yang terjadi, masa harus berantem antara kekuasaan dengan rakyat gitu loh ya, yang jumlahnya 285 juta. Sekali lagi saya katakan memang iya, ini untuk kebutuhan kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk keperluan sidang, itu clear. Yakin dengan jaminan sepenuhnya dari kita semua, 8 orang ini tidak akan kemana-mana gitu loh ya. Dan saya ulangi lagi, pasal tersebut itu memprioritaskan pasal 75 dan pasal 68 itu untuk orang asing. Kalau kita ini warga negara, masa kita harus disamakan dengan orang asing? Oke, Pak Azam. Oke, saya akan ke Pak Ade. Saya tambahkan. Ya. Oke, Pak Ade dari kubu pelapor sendiri, bagaimana kemudian menanggapi langkah polisi melakukan pencekalan kepada Roy Suryo CS?
Pencekalan ini kalau dari kami, saya ini satu tahapan, ya. Tahapan di mana memang tahapan ini harus dilalui, bahwa setelah tersangka kemudian tahapannya bentuknya apa lagi, kan itu semua tahapan dan mekanisme yang memang harus seperti ini, bahwa kemudian ada pencekalan dan lain sebagainya. Tentu polisi sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Artinya apa yang dilakukan kepolisian Polda Metro Jaya ya, itu tahapannya memang harus dilalui, bahwa terjadi pencekalan. Kenapa? Kan baru-baru ini kan Mas Roy juga keluar negeri kan. Jadi takutnya untuk mempermudah penyidikan di tahap pemeriksaan tersangka, tentunya ini kan upaya paksa. Ini termasuk upaya paksa, Mbak. Jadi Mbak Fitri, perlu saya jelaskan bahwa pencekalan itu adalah termasuk kategori upaya paksa yang dilakukan penyidik, selain penahanan ya. Tapi itu setelah biasanya pencekalan itu dulu dilakukan, kemudian ya, yang biasanya kami lalui ya di dalam pengalaman kami berperkara ya, pencekalan kemudian penahanan misalkan, kan itu tahapannya itu. Jadi itu akan dilalui. Jadi itu hal biasa yang saya anggap memang harus prosedural, efisien dan profesional. Ya, Polda Metro sudah melakukan kewajibannya secara baik, ya, tanpa memikirkan bahwa siapapun pelapornya, karena kan bukan hanya Insinyur Joko Widodo juga kan yang melaporkan, pelapornya juga dari masyarakat, dari kami, gitu. Itu poinnya. Oke, Pak Azam, dari kubu Roy Suryo CS sendiri, apa kemudian sudah mendapatkan surat pencekalan tersebut? Sudah menerima? Pak Azam, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Halo? Pak Azam, saya akan kembali mengulangi pertanyaan. Dari Roy Suryo CS sendiri, apakah kemudian sudah menerima surat pencekalan tersebut? Ya, Mbak Fitri. Kemarin memang kita ketemu di Polda, tapi saya belum sempat bertanya. Tapi dia sudah mengetahui. Mau dapat surat mau tidak, kan sudah ada pemberitahuan dari Humas Kabid Polda ya, DKI. Saya pikir nggak ada masalah itu. Ya, maksud saya itu begini, kalau ini kan seolah-olah menggambarkan sesuatu yang terlalu berlebihan ya. Kenapa saya katakan berlebihan? Sebab saya katakan lagi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ya, ayat 2, itu setiap orang itu bebas ya dalam menyatakan pikiran, sikap sesuai hati nuraninya, itu undang-undang. Namun kita menghormati apa yang dilakukan oleh Polda DKI, nggak ada masalah gitu ya. Tapi bagaimana dengan 5 orang itu kalau mendapatkan juga cekal ya, sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 38 tahun 2021, yang 5 orang ini kan belum diperiksa, belum diperiksa, masih hanya disandangkan status tersangka. Kok sangat artinya ngebut lah ya. Sudah orang ditersangkakan atas dasar ya hanya urusan kepentingan umum, kepentingan publik. Terus sekarang ditambah lagi pencekalan. Jadi kayaknya nggak match ya. Artinya harusnya proses ini juga fair, karena ini menyangkut equality before the law ya. Jangan sampai pincang sekali proses ini. Coba kita lihat. Baik, Pak Azam. Belum termasuk Sylvester belum dilakukan apa-apa. Nah ini kan sudah menabrak equality before the law gitu loh ya. Baik, Pak Azam. Ya, selain pencekalan, ada juga kemudian sikap dari Roy Suryo CS yang juga menjadi sorotan adalah tidak menginginkan adanya mediasi. Apa alasannya? Pertama, kalau bicara mediasi itu sebenarnya sudah diatur di Perma 1 tahun 2016 saat sidang perdata 4 kali ya, bukan 4 bersidang tapi 4 kali bertahap bersidang. Itu sudah diundang sebagai prinsipan tergugat, yaitu mantan Presiden Joko Widodo tidak pernah hadir. Padahal di Perma 1
tahun 2016 ayat 6 itu wajib hukumnya hadir, wajib ya, bukan tidak, tapi tidak pernah hadir yang katanya mau menunjukkan ijazahnya. Seharusnya kalau itu ditunjukkan hanya selembar, clear lah, tidak harus ribut negara ini, tidak harus ribut kekuasaan diadu dengan rakyat, sehingga harus terjadi begini ini, gitu loh ya. Saya kira sederhana, sesederhana mungkin, satu itu. Kedua, baik, saya akan berpindah dulu. RJ itu restorasi justice tetap bisa. Namun yang menjadi masalah ini, siapa yang mengajukan itu? Apakah yang mengajukan Roy Suryo? Kalau orang lain yang mengajukan tidak ada hubungan hukumnya, tidak ada hubungan kualitas hukumnya, kualitas masalahnya, ini kan nggak fair juga. Kecuali memang dari kelompok advokat langsung yang ditunduk dan memang menandatangani kuasa. Tapi kalau orang lain, saya kira dipertimbangkan tentu ditolak sama Roy Suryo, tapi bukan berarti baik, diterima. Pak Ade. Saya kira itu kembali kepada pribadi masing-masing rekan yang 8 orang lah. Baik Pak Azam, saya akan ke Pak Ade mengenai sikap dari Roy Suryo CS yang menolak mediasi ini seperti apa dari pihak pelapor? Ya, saya sepakat dengan Bang Azam ya, bahwa kalau yang mengusulkan itu adalah Refli Harun, kemudian yang lain ya yang disebutkan tadi oleh salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo CS, kalau mereka itu kan bukan yang terkait. Tidak. Tapi dari pihak pelapor sendiri apakah membuka peluang restoratif justice, Pak Ade? Kalau di kami ya, kami dari dulu tidak pernah menutup ya, tetapi kalau itu memang mau dilakukan ya monggo silakan, tetapi harus kedua belah pihak, karena harus diundang semua tuh nanti pelapor-pelapor. Terus kemudian yang paling utama adalah apakah Pak Insinyur Joko Widodo bersedia. Jadi nggak bisa juga kalau misalkan Pak Jokowi mau restoratif, tapi biasanya sih pihak terlapor yang mengajukan. Dalam beberapa pengalaman saya tidak pernah pelapor yang mengajukan restoratif, biasanya terlapor yang mengajukan restoratif. Baik, ya, Pak Ade, jika ini kemudian sampai ke persidangan, baik Pak Ade, jika kemudian ini perkara sampai ke persidangan, apakah nantinya Pak Jokowi akan hadir sendiri di persidangan sebagai pelapor? Saya yakin betul, karena ketika di pengadilan nanti Bapak Insinyur Joko Widodo pasti akan diperiksa sebagai saksi pelapor. Ya, sebagai saksi pelapor tentunya akan hadir, pasti memenuhi panggilan pengadilan ya. Apapun itu mekanismenya, seperti apapun yang diizinkan undang-undang kan begitu. Ya saya pastikan dia datang lah. Pasti saya pastikan bahwa Pak Jokowi menghadiri ya, menghadiri sidang tersebut. Oke, Pak Azam, Anda yakin kebenaran terkait ijazah Jokowi dapat terungkap ataupun dibuktikan di persidangan nanti? Ya sebenarnya tidak perlu nunggu persidangan. Harusnya buat apa sih negara ini disibukkan dengan proses-proses yang begini ini? Tunjukkan aja, cuma selembar aja kok repot gitu loh. Harusnya para orang-orang dekatnya Pak Jokowi mendorong Pak Jokowi secepatnya memberitahukan kepada publik supaya tidak terjadi sangka yang begitu dalam, yang begitu tajam gitu loh. Nggak perlu menunggu proses hukum. Kalau memang benar itu ada, silahkan. Jangan ada kesan dan pesan bahwa dengan proses begini sudah tidak mau menunjukkan, akhirnya pesan dan kesan itu yang muncul ingin memenjarakan orang lah. Ini yang tidak dibenarkan secara hukum. Ingat, kalau kita mengacu pada pejabat publik pasal 18 ya Undang-Undang KIP, itu jelasin pasal 18 ayat 2 bahwa pejabat publik itu wajib tak kala rakyatnya meminta untuk ditunjukkan. Nah ini penting, tapi kan ini tidak pernah dihiraukan, semua ditabrak gitu loh ya. Tidak pernah ada yang sifatnya kembali ke situ lagi pembahasannya gitu loh. Untuk menyudahi urusan ini urusan bangsa, urusan rakyat. Mbak Fitri, beliau fasilitasnya semua dari rakyat. Beliau baik Pak Azam, kita berikan kesempatan untuk Pak Ade untuk mengomentari, tapi ringkas saja Pak Ade.
Ya, jadi begini Mbak Fitri, dari kemarin tunjukin itu saja sebenarnya alasan yang paling relevan bagi kubu Roy Suryo ya. Tunjukin. Padahal sadar atau tidak sadar, jasa itu sudah ditunjukin kok pada saat ya penyampaian di pers puslapor Mabes Polri kan ditunjukin, kan sudah diperlihatkan kepada publik. Itu loh model ijazahnya ini yang tanda tangan kiri kanan. Terlepas itu Bob dan Nasir yang diinginkan kubu Roy Suryo itu, Mbak, sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan, yang diinginkan kubu Roy Suryo itu tunjukkan ke saya, kasih ke saya, biarkan saya meneliti. Lu siapa, Bos? Oke, kamu baik, bukan Pak Ade. lembaga resmi negara ini. Intinya seperti itu. Oke, Mbak. baik Ya? Pak Ade dan juga Pak Azam. Kita memiliki keterbatasan durasi untuk berdiskusi. Kita tunggu saja bagaimana kemudian proses selanjutnya dalam perkara ini. Terima kasih Pak Azam, terima kasih Pak Ade telah berbicara bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.